puji kanthi syukur ingkang kita aturaken punika iya ingkang kita laksanaken wonten ing dalu menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salam shalawat tansah kalimpahaken junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para mutabi' ingkang tansah nderek sunah-sunahipun ngantos dumugi akhir zaman mangke. Jamaah Masjid Tahsin, Masjid Taklim, rahimakumullah. Kita lajengaken anggen kula maosaken kitab HPT Nilai Surat J. Pepanggihan ingkang kepengker dumugi halaman ingkang kaping 119 gangsal. Nggih. 113 gangsal utawi dalil mawon dalilipun dumugi nomor ingkang kaping 11. Ini 3435 ini Pak. 3435. Nggih. 3435. Cukup 3435. Berarti sak menika al-ifadatu min Arafah. Nggih. Ifadah niku sami kelan raja'a. Afadha yufidu. Raja'a yarji'u. Al-irja'atu min Arafah. Sampeyan niku. Jadi kembali ke Arafah. Sasampunipun wukuf, ya. Sasampunipun wukuf menika wukuf kan aslinipun sampun Arafah. Itu 35 kalau wingi. Lajeng sak menika al-ifadatu min Arafata. Al-ifadatu min Arafati. Wa idza gharabatis syams kula teraken saahipun yen. Wa idza gharabatis syamsu fa'afid min Arafata ila Muzdalifata wa sholli bil maghriba wa sholli biha al maghriba wa isya'a jam'an wa tibatil kalaila biha walid du'afai ayat fa'u minha ila mina qabla al-fajri. Dalil ingkang kaping 306. Wa idza gharabatis syamsu lan ketika gharabat tenggelam asyamsu matahari, ketika matahari tenggelam fa'afid maka pergilah fawadho al-ifadah ni wakrawu farji' min Arafah dari Arafah ila Muzdalifah ke Muzdalifah. Jadi setelah matahari tenggelam, jika kita sudah melaksanakan wukuf, kan ini pun hatta taghriba syamsu. Jadi tenggelamnya matahari ini berarti pun kelasipun wekdal wukuf. Sakwise wukuf wis rampung, terbukti dengan tenggelamnya matahari, maka bergegaslah kembali ke Muzdalifata. Langsung ke Muzdalifah. Wa sholli biha lan salata ana ing Muzdalifah iku mau salat maghrib wal isya'a jam'an. Salat maghrib lan isya secara jamak. Watib tilkal lail dan singgahlah tib istirahat tilkal lail pada malam itu dia di situ, jadi di Muzdalifah.
istilahnya nanu mabit. Walid du'afa, untuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah atau tidak mampu manakala untuk bermalam di Muzdalifah, ayyadfa'u minha ila Mina. Ayyadfa'u, boleh ia untuk menggantikan. Dafa'a, yadfa'u, menggantikan. Jadi kalau aslinya dafa'a itu membayar, dafa'. Sebagai penggantinya ila Mina, untuk menuju ke arah Mina. Jadi dari Muzdalifah langsung menuju Mina. Itu yang istilahnya ngoten. Napa niku Pak? Dan anu niku. Istilahnya langsung berliwat tok lho. Muru, nah muru. Ya, kayak ini muru, dari muru kata-kata pun. Jadi cuma melewati maroya muru. Muru teng Mina. Qoblal fajri, sebelum fajar. Jadi tenggang waktunya setelah tenggelam matahari dari Arafah berangkat ke Muzdalifah. Yang bisa mabit di situ. Kemudian nanti fajar baru. Ya ini langsung menuju ke Mina qoblal fajri. Jadi sebelum fajar itu harus sudah sampai Mina. Fajar itu identik dengan sholat subuh. 36. Kita buka dalil yang ke-36. Wah, siji. Langsung mau ya, tidak isi ya, saran ya. Qoblal fajri, fa idza shallaita fajra, lan nalikane kowe salat fajar atau salat subuh. Fadhhab mangkato ila Mina, ke Mina. Jadi ini jauh sing napa yang du'afa. Jadi du'afa bar itu langsung ke Mina lagi. Fad'ullaha 'inda usulika al-masy'aril harami mustaqbilal qiblata wa kabir wa halil wad'u qabla tulu'i syamsi hatta apa lagi? Hatta yalqiya ya tia nggih. Itu ini sort mah. Hatta ya'tiya, hatta ya'tiya bapakna muhassirin alaika bihasal khudfi thumma asri' bisairika fiha, thumma asri' bisairika fiha. Nggih, itu 308. 37 nipun fadha pilamina wau. Terus yang ke-38 niku fa asri' thumma asri' bisairika fiha. Terus fa idza wasalta ila Mina farmi jumratal aqobata
bisab'il hasayat ambatnil wadi wa qul ma'a kulli hasatin minha Allahu Akbar. 39 sampai di situ nanti ya dalilnya. Waqul ma'a kulli hasatin minha Allahu Akbar. Artinipun mulai saking dalil 3 itu kita doa. Wa ta'allah, dan berdoalah kepada Allah. Wa sulukika ma'syaral harami, berdoalah kepada Allah ketika engkau sudah sampai sulukika wasolan, kata-kata wasolan, wasulukika lan bukti kesampaian kamu sampai pada al-masy'aril haram. Jadi masy'aril haram mustaqbilal kiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Wa kabbir, dan membacalah takbir. Wa halil, dan membacalah tahlil. Wa da'u qabla tulu'i syamsi, dan berdoalah sebelum terbitnya matahari. Tola'a yatlu'u, sebelum terbitnya matahari. Hatta, sehingga iki kudune ora yan iki netan iki. Hatta taktia, sehingga kamu sampai pada batokna batonun, kemarin sudah perut atau dasar. Muhasirin mahsar. Jadi muhasir itu tempat yang datar, mahsar. Musahirin. Wa alaika bihasal khudfi, gitu. Wa alaika, dan wajib bagi kamu, wa alaika bihasal khudfi, untuk mempersiapkan al-khudfi. Khudfi niku butiran. Summa, kemudian asri', bersegeralah, bisa irika, dengan perjalananmu, iya, di dalamnya, atau di dalamnya dalam artian ya'tiya batona muhasirin. Jadi sebelum sampai ke, selagi dekat dengan lembah yang datar, paling dasar itu tadi, mahsar tadi, berjalannya dengan cepat. Itu dalil yang ke-38. Fa'ila wasalta ila Mina, dan ketika engkau sudah sampai ke Mina, farmi, maka lemparkan, roma yarmi, jumratal aqobah, yaitu jumrah aqobah. Bisab'i, dengan 7 al-hasoyatin. Al-hasoyatin itu sami kalian al-hisoya, wow. Bihason itu wow. Jadi dengan 7 butir. Ampat nil wadi, dengan 7 butir, dan ketika ada di dalam atau di tengah-tengah lembah itu tadi.
batnil wadi. Batnun itu dasar, al-wadi itu jurang. Jadi di di dasar daripada jurang, berarti dataran rendah yang ada di cekungan. Wa qul ma kulli hasatin, dan laksanakan pada setiap al-hasatin, hasatin itu ya, al-bihason itu pada setiap lembah yang di situ, minha dengan kata-kata Allahu Akbar. Kemudian Allahumma ja'alhu, yaitu Allah jadikanlah dia hajan, yaitu haji, mabruron yang mabrur, wazamban dan juga dosa, maghfuron yang terampuni. Pun sampai di kurien itu dalil nang kaping kawan dosa. Sania wadewe ngoyak dalil ingkang kaping 26 36, 37, 38, 39. Nah, bener to, supaya mripate cocok jiglok. Gulane ra ketemu ilang. Sak kecek kacane ini di bawah dari standar. Apa nyipit mripate. Hadisipun li hadits Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ma ahlihi ila Mina lailatan nahri faramaina jumrata ma'al fajri. Hadis diriwayatkan dening Ibnu Abbas. Saat temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa menyuruh amaro ma'ahlihi kepada keluarganya ila Mina untuk menuju ke Mina lailatan nahri, yaitu pada malam nahar. Malam nahar itu malam 10 ya, setelah wukuf. Faramaina, maka kita melemparkan al-jumrota, yaitu jumroh atau batu, ma'al fajri, ma'a bersama-sama, al-fajri yaitu waktu fajar. Jadi ketika fajar itu para sahabat itu termasuk si Ibnu Abbas itu melempar jumroh. Jadi pada awalnya perintah itu ditujukan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalil yang kedua, wali hadisin Jabirin, lan hadis diriwayatkan oleh Jabir, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atal Muzdalifah, sampai kepada Muzdalifah. Fasalla biha, nuli panjenengane salat ana ing Muzdalifah iku mau al maghriba wal isya'a, salat maghrib dan salat isya. Fa'adha bi adzanin wahidin, dengan satu adzan. Kalau dengan satu adzan itu berarti jamak. Karena yang dua itu cuma iqamah. Wa idza napa niki? Wa idza ataini
Ya. Faida amtaini walam yusabbih bainahuma syai'an thumma toja'a nggih thumma toja'a hatta tola'al fajru wa shalla al fajra hina tabayyana lahu as-subhu bi adzanin wa iqamatin summa raqibal qaswata nggih qaswa'a hatta ata al-masy'arul harama fastaqbalal qiblata fada'allahu wa kabbarahu wa halalahu. Wah, saale nyari. Hadis diberitakan dari Jabir, saat temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada Muzdalifah, kemudian sholat di dalamnya, sholat maghrib dan isya dengan satu kali adzan. Dan ketika sudah iqamata ini ya, maka dengan adzan satu dan dua iqamat itu berarti jamaah itu tadi ya. Walam yusabbih dan tidak membaca tasbih bainahuma di antara dua salat yaitu salat maghrib dan isya syai'an sedikit pun. Tsumma taja'a, kemudian Nabi bergegas-gegas untuk itaja'a ya taji'u, bergegas hatta tola'a sampai pada terbitnya al-fajru, fajar atau sudah masuk subuh. Fasalla al-fajro, kemudian Rasulullah salat fajar atau salat subuh. Hina tabayyana lahu, ketika sudah jelas baginya as-subhu, itu waktu subuh, bi adzanin dengan adzan, wa iqamatin dengan iqamah. Summa raqiba, kemudian Rasulullah mengendarai raqaba yarkabu al-qaswa'a, yaitu qaswa. Qaswa niku nama unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ata masy'arul haram, sampai pada masy'aril haram. Fastaqbala kiblah, nuli menghadap ke arah kiblat. Fata'allah, uga ndonga maring Allah Subhanahu wa taala. Waqab barohu, seraya mengagungkan asma Allah atau dengan bertakbir. Wa halalahu, dan juga membaca tahlil atau la ilaha illallah. Falam yazal waqifan, lan ora bakal rampungi waqifan oleh Rasulullah mandek ya, waqafa itu sehingga hatta asfara, sampai asfara niku safra kuning-kuningan jiddan, jadi kuning banget, sampai pada matahari itu terasa kuning-kuning banget, jadi padam. Fadafa'a,
Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat difa, bayar melaksanakan. Qabla ayat lu asyamsu, bergegas berangkatnya itu sampai sebelum matahari terbit. Jadi bergegasnya persiapan untuk berangkat perjalanan berikutnya itu dari waktu setelah sholat subuh sampai pada matahari terbit. Hatta atabatna, sampai pada dasar daripada al-muhassiri, mahsyar itu tadi. Jadi muhassir dataran daripada lembah. Faharraka qalilan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harroka yahruku itu bergerak qalilan sedikit. Jadi kalau tadi berjalan, jalannya agak dipercepat. Tsumma salakat tariqa, kemudian berjalan sampai pada jalan al-wusta yang tengah atau di tengah perjalanan. Allati tahruju ala jamrati al-kubra, sampai pada jumrah yang kubro atau yang lebih besar, yang lebih dekat. Kubro hatta ata jumratal lati, sehingga sampai pada jumrah yang indas syajarati, sampai pada pohon. Faromaha, maka dia melemparkan hajar jumrah itu tadi, bisa ba'in hasoyatin, dengan 7 butir. Yukabbiru ma'akulli hasotin, dia bertakbir pada setiap butirnya lemparan. Minha, yang dilemparkan itu, hasal hadwi roma min batnil wadi, sampai lembah. Kemudian beliau hasal hadwi roma min batni al-wadi. Jadi kemudian Rasulullah SAW beranjak pergi untuk menuju ke al-wadi, lembah itu tadi. Al-wadi, tsumma sarafa, kemudian Rasulullah bergegas untuk ilal manhari. Manhar itu tempat untuk nahr, tempat untuk menyembelih. Tsumma sarafa, kemudian bersiap-siap, bersegera bergegas menuju kepada al-manhari. Manhari itu maf'ulun bih keng nahrun. Nahrun itu perban, dibah. Biasanya kalau nahrun itu larinya ke ismul zaman. Ya. Tapi kalau pakai mim, maka akhirnya menjadi ismul makan, manhar, tempat untuk menyembelih. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan dengan Muslim. Lajeng hadis lajengipun wali hadisin Fadli bin Abbas, juga hadis yang disampaikan oleh Fadil bin Abbas. Wakana rotifan Nabi, dan ketika itu adalah rotifa, berada di belakang bonceng an Nabi, bonceng Nabi SAW.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata fi asyiyatin arafata, yaitu pada hari asyiyatin aisyaun sore, bukrota wa asyiyah atau kata yang lain, bukrotan itu pagi, asyiyan itu sore. Jadi ketika sore hari berkata, dan ketika sore hari Arafah, yaitu di Arafah, maksudnya masih pada hari Arafah itu. Wa ghadati jam'i linnas, ghadaun kembali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kelompok sekerumunan manusia. Masih khina dafa'u, ketika dafa'u ketika membayar atau ketika beranjak berangkat. Jadi berangkatnya itu bermula dari kumpulan orang banyak ketika masih ada di Arafah. Alaikumus sakinata. Yang saya berkata, hendaklah kalian, alaikum, wajib bagi kalian, as-sakinata, tenang, wa murokafun, ya. Oh iya. Wahuwa kafun, nah, yeah. Wahuwa kafun, dan ketika itu mencukupi nakoh unta, dan mencukupi untanya hatta dakhala muhassiron, sampai masuk pada mahsar atau dasar lembah, yaitu lembah daerah Mina itu tadi. Wahwa Mina waqala, lan berkata Rasulullah berkata untuk kamu juga, alaikum bihasal hudni, hudfi, alaikum, wajib bagi kamu, hendaklah kalian bihasal hudfi, ya. Kamu hendaklah mengambil butiran alati yurma, yang hendak dilemparkan bihi, dengan butiran itu al jumrotu, jumroh. Jadi ketika berada di Mina itu diperintahkan untuk mengumpulkan atau mempersiapkan butiran-butiran kerikil yang nanti akan dilempar untuk melaksanakan jumroh. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis diriwayatkan dengan Ahmad lan Muslim. Wali hadis Ibnu Mas'udin, adapun hadis dari Ibnu Mas'ud, annahu intaha, sesungguhnya dia intaha, berakhir, ilal jamratil kubra, jadi sampai batas waktunya itu apa, jumlah Aqabah itu sebagai arah intaha, berakhir sampai pada jumrah kubra. Yeah. Jadi bahwa sampunipun dumugi panggenan sing melaksanakan jumrah kubra, yaitu di Arafah yang pertama dari ini kok tahu. Yeah.
Kemudian faja'alal baita ainda yasari, maka menjadikan al-bait tempat tinggal persinggahan ainda yasari ketika dalam keadaan longgar. Yasari wa bimina ainda yamini, dan langsung ke Mina ketika dalam susahnya. Yamini yumna yusra. Nggih. Jadi ketika untuk kangelan langsung menuju ke Mina. Warama bisa ba'in, dan melempar jumrah dengan 7 kali. Waqala hakadha, seraya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas berkata, hakadha, semacam ini, seperti ini. Romal ladhi, melempar yang di unzilat, yang telah diajarkan alaihi, atasnya, atau yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cara untuk melempar jumrah. Masalah surat apa, ayat yang diturunkan, ya, tahu. Wa hakadha roma alladzi unzilat alaihi, yang diturunkan kepada Muhammad kaitannya dengan jumrah itu tadi, itu tertera pada surat Al-Baqarah. Muttafaqun alaihi. Kemudian kita pilih lagi yang syarah untuk yang ke-30 tadi. Mana tadi? Syarah ke-30. Syarah ke-39. Apa tadi? Ya, yang ke-40, syarah ke-40. Ini mau waduh. Ini 194. Halaman 194. Istilahnya berpada yang memaski gaya nggak? Jangan kabeh mana? Ke-9, 40. Allahumma ja'alhu nggih. Sarai. Allahu akbar. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Hajjam mabrura wa dzamzam maghfura. Nggih. Jadi doa niku. Langsung kita buka dari yang ke-40. Lima rawa Ahmadu annahu intaha ila jumratil aqabati faramaha min batnil wadi
sab'a hasayatin wa huwa raqibun yukabbiru ma'a kulli jamaratin wa qala Allahumma ja'alhu hajjab mabrura wa dzambam maghfura. Tsumma qala ha huna yaumul ladzi unzilat alaihi suratul baqarah muttafaqun alaihi. Adapun riwayat daripada Ahmad anahu intaha saat temene nalikane Ahmad kuwi mau wis rampung wis tekan ila jamratil aqabah sampai pada atau setelah melaksanakan jumrah aqabah faromaha kemudian melaksanakan jumrah itu sendiri melemparkan butiran-butiran mimbatnil wadi ketika ada di dasar daripada tebing sab'a hasoyatin dengan 7 butir wa huwa raqibun dan ketika itu dia sedang mengendarai rokabah dewa rokabah yarkabu itu mengendarai markas itu kendaraan yukabbiru ma'a kulli hasatin dia bertakbir setiap kali melemparkan butiran waqala dan berkata atau berdoa Allahumma ja'alhu doa Allah jadikanlah dia hajjam mabrura haji yang mabrur wa dzambam maghfura dan lan dosa ingkang terampuni. Tsumma qala nuli berkata nggih menika sing berkata niku Ahmad ha huna lo di sini itu menunjukkan tempat yang dekat huna itu pasti dengan isyarat menunjuk di sini yaumul ladzi suatu hari yang unzilat diturunkan alaihi atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu suratul Baqarah surat Baqarah muttafaqun alaihi hadis dipun riwayataken dening Bukhari Muslim secara bersama-sama. Jamaah masjid taklim rahimakumullah. Pun nggih sampeyan nggih. Hadis banyak sekali yang jam. Sampai pada hadis yang berapa tadi? 40. Iya, dengan ini Mas. Dari 40 halaman syarah halaman syarah 194. Nggih. Nggih. Soalnya bila rahimakumullah katen yang saya laporaken ngapunten karena ada masalah dengan penglihatan terhambat untuk membacanya tertatah-tatah. Semoga semua itu menunjukkan bahwa memang kita ada azam untuk saling berbagi ilmu. Insya Allah ada manfaat bagi kita semua. Ada kurang dan salah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.